aku tuh merasa tertantang gitu, soalnya itu benar-benar brainstormingnya tuh lama banget dan itu menguras tenaga banget sih. Spill kak, spill acara apa? Spill. Oh Iya gitu dong, sekali. iya dong. SciPack proudly present. Oke, boleh tolong kenalin diri dulu dong kak. Oke, halo semuanya, perkenalin namaku Alia, aku dari angkatan 21. Dan aku Angela Ivana Putri dari angkatan 21 juga. Jobdesk dari divisi acara yang pertama pastinya bikin tema dan konsep. Lalu kita juga bikin skrip moderator, tapi sebelumnya kita tentuin MC dan moderator biasanya. Setelah itu kita juga jadi timekeeper dan juga bikin rundown. Ya, jadi kan divisi acara ini istilahnya kepala dari acara tersebut kan. Jadi semua jalannya acara nanti bakal dikoordinasikan sama acara, dan acara juga mengkoordinasikan divisi yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi saling berkaitan ya dengan divisi yang lain. Kamu dulu. Kalau dari aku mungkin ketakutan yang paling besar itu kalau acaranya nanti nggak berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi takutnya ada kendala atau misalnya ada miss yang nggak bisa atau mungkin kita gopoh gitu jadinya buat ngatasin itu sih. Benar, kalau dari pengalamanku waktu aku pertama kali jadi divisi acara, aku benar-benar takut buat kayak ini waktunya molor atau kelebihan gitu. Jadi kayak kalau misalnya molor atau kelebihan kan kita harus mikir dengan cepat gitu ya, kayak ngatasinnya gimana. Jadi kayak itu ketakutan yang paling besar waktu aku jadi divisi acara pertama kali. Skill ya? Banyak ya kayaknya. Banyak sih. Ini sih kalau dari aku bertanggung jawab sama cekatan sih. Karena kalau kita nggak bisa bertanggung jawab, gimana caranya kita bisa ngehandle acaranya nanti gitu. Terus kita juga harus cekatan kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang mendadak dan kita harus cepet buat ngambil keputusan. Sama ada jiwa kepemimpinan lah ya. Soalnya kita kan juga berhubungan dengan divisi lain. Jadi di hari H kita tuh berkomunikasinya nggak cuma sama divisi acara aja, cuman kita tuh juga berkomunikasi dengan divisi lain. Jadi jiwa kepemimpinan itu penting banget di divisi acara. Oke. Nah, tadi kan ngomongin tentang divisi lain. Emang kerjasamanya sama divisi atau pihak apa aja sih kak? Kalau kerjasama hampir semua ya, kayak Iya. misal kita kasih contoh satu-satu aja kali ya. Kalau misalnya sama PR atau public relation, itu biasanya kita yang dari divisi acara ngasih rekomendasi tentang narasumber. Nanti dari PR-nya bagian yang menghubungi narasumber tersebut. Terus misal sponsor, kalau sponsor kan biasanya kita ada paid promote gitu kan. Jadi dari divisi acara bakalan ngasih nama-nama buat paid promote tersebut gitu. Iya, karena istilahnya tuh acara itu yang paling tahu acara tersebut kan. Jadi kita harus mengkoordinasikan lagi dengan divisi lain kebutuhan apa sih yang kita butuhin buat acara di hari H gitu. Jadi hampir ke semua divisi ya kak? Suka duka. Kalau suka banyak sih, karena kita kan selalu apa ya, karena kita harus mikirin konsep dengan matang. Jadi ya seringkali kayak kita tuh rapatnya terlalu banyak gitu, kayak hampir pernah setiap hari tuh rapat kayak gitu kan. Jadi sukanya tuh kayak kita jadi raket gitu kan. Jadi apa ya, anggotanya sama-sama kayak saling kenal banget, kayak keluarga banget gitu loh, sesama anggota gitu. Terus sukanya karena kita banyak brainstorming, jadi otak kita tuh keasah gitu. Apalagi kalau misalnya banyak hal-hal yang perlu direvisi dengan cepat, itu benar-benar ngasah otak kita ya. Bener, kita kayak jadi
makin kreatif Iya, ya setelah makin join dari kreatif. acara ini, karena kita jadi lebih sering mikir out of the box nih. Terus sukanya juga kita jadi lebih banyak relasinya karena kita berhubungan sama semua orang juga kan. Kalau dari dukanya sih lebih ke capek aja sih, karena ya semua divisi pasti capek ya, apalagi acara gitu. Iya, dukanya ya palingan capek ya, apalagi kalau misalnya harus revisi rundown gitu. Itu udah capek banget sih. Benefit ya, selama aku menjalani di divisi acara ini aku ngerasa banget kalau misalnya aku terlatih untuk mengatur waktuku gitu, kayak manajemen skillnya tuh ya terasa banget. Habis itu aku jadi lebih inovatif sama kreatif gitu. Apalagi ya, mungkin kita juga jadi lebih cekatan dan punya jiwa kepemimpinan gitu. Iya, jadi lebih gercep sih, apalagi kalau mengambil keputusan yang mendadak. Terus jadi lebih banyak relasi juga, lebih dekat satu sama lain. Tips and trick ya. Kalau tips buat divisi acara biar kayak berjalan dengan baik gitu ya, itu kitanya harus tertata banget sih. Dari awal kita harus buat planning gitu, kayak misal minggu ini kita harus nyelesain apa, minggu depannya harus nyelesain apa, biar semua itu terstruktur. Karena kalau divisi acara kan harus ada urutannya gitu, setiap mau ngerjain sesuatu, misal kita harus bikin konsepnya dulu, lalu kita setor ke BPH atau ketua, dan nanti baru lanjut bikin rundown, lalu bikin kegiatannya gimana. Jadi tips dari aku ya, kita harus benar-benar sebisa mungkin mengatur waktu kita dengan baik. Iya, terus jangan sampai kita merugikan divisi lain dengan adanya perubahan-perubahan yang mendadak dari divisi acara ini. Dan kita juga harus belajar untuk menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, karena di divisi acara itu pasti banyak banget pendapat dari yang lain tuh yang berbeda sama kita. Itu sih. Siapa dulu nih? Dari aku boleh deh. Jadi awalnya aku tertarik itu karena kayaknya divisi acara ini seru ya. Kita jadi sibuk banget nanti pas di hari H. Terus kita juga jadi bisa berpikir lebih kreatif juga kayak yang tadi aku bilang. Terus sama aku juga mau melatih soft skill aku sih di divisi ini. Kalau dari aku benar-benar termotivasi masuk divisi ini karena dulu waktu SMA aku tuh melihat divisi acara tuh kayak keren-keren banget gitu. Mereka tuh bisa kayak bikin tema sama konsep tuh yang keren, dan bikin para misal orang-orang yang datang di acara tersebut tuh kayak terkesima gitu. Jadi kayak aku kayak merasa, oh kayaknya seru ya jadi divisi acara gitu. Oke, jadi karena keren dan bikin sibuk ya kak. Kesulitan, kalau bilang kesulitan pasti banyak, apalagi kalau misalnya harus revisi, terus misalnya kita beda pendapat gitu antar anggota, itu benar-benar bikin energi turun sih. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya di divisi acara ini kan harus banyak komunikasi antar anggota, jadi untuk masalah miskomunikasi atau nggak sependapat itu masih bisa diselesaikan bersama kayak gitu. Iya, paling sering sih miskomunikasi ya, apalagi dengan divisi lain gitu. Cara mengatasinya, ya kita harus perbanyak ngobrol satu sama lain, apalagi dengan divisi lain gitu. Kalau misalnya kesulitan di hari H itu biasanya ada jam-jam yang molor, yang tidak sesuai sama rundown, atau kayak perubahan misalnya tiba-tiba si A gak bisa hadir nih, jadi kita harus mikirin gimana caranya masalah tersebut tuh bisa terselesaikan di saat itu juga gitu. Oke. Nah, itu kan kesulitan-kesulitan secara digital ya. Kalau ini nih, ada nggak sih tantangan yang paling berat
satu aja selama kakak join divisi acara. Paling berat. Kalau dari pengalamanku tuh, aku pernah ikut kepanitiaan di mana waktu itu tema dan konsepnya emang dari divisi acara. Cuman buat value-nya itu udah ditentuin dari pihak lain gitu. Nah, dari divisi acara itu harus bisa bikin kegiatan yang punya kegiatannya tuh harus berhubungan dengan value yang tadi itu, dan itu tuh bener-bener aku tuh merasa tertantang gitu, soalnya itu bener-bener brainstormingnya tuh lama banget dan itu menguras tenaga banget sih. Spill acara apa? Spill. Oh, Iya dong. Itu kalau dari aku. Kalau dari aku kebanyakan kesulitannya pas di hari H sih. Jadi kayak ada perubahan yang aku tuh harus cepet banget ngatasinnya, dan itu lumayan menguras emosi kan, apalagi dan kita kayak nggak bisa mengeluarkan emosi kita di saat itu karena kita nggak bisa merusak acara itu kan dengan emosi kita tadi. Jadi kita harus nahan-nahan dan kita harus cepet buat cari solusinya gitu. Mood ya, masalah mood gitu ya, itu bener banget sih. Jadi kalau misalnya apalagi hari H ya, kalau misalnya ada perubahan yang bener-bener tiba-tiba banget, kita nggak bisa tuh kayak langsung bete dan kayak diem gitu. Kita harus profesional ya Kak Angel. Iya, karena itu bakal mempengaruhi ke yang lain juga moodnya. Oke, tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Kak Angel dan Kak Alia. Terima kasih ke teman. Oke, bye-bye. SciPath proudly present